Pengertian tentang perkawinan erat hubungannya dengan Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya perkawinan itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian. Dalam KBBI, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan sebagai perkawinan. Prinsip perkawinan. Prinsip perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim. Dari segi hukum, suatu akad dan luhur antara laki-laki dan perempuan menjadi sahnya status dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih, dan kebajikan dengan saling menyantuni. Menurut hukum Islam, perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sesuai dengan perintah Allah. Dikatakan tidak sah jika dilakukan hal yang sebaliknya. Yang ketiga ada hakikat dan hak asas perkawinan. Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal, melainkan juga ikatan batin yang harus terjalin agar keluarga kekal dan bahagia. Asas perkawinan adalah monogami, artinya dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari asas monogami dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, maka tindakan yang menyebabkan putusnya perkawinan harus dipertimbangkan matang-matang dengan memperhatikan berbagai dampak yang akan ditimbulkan di masa depan. Yang keempat ada sumber hukum perkawinan. Sumber hukum perkawinan di Indonesia berupa undang-undang yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Islam dengan nama Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syariah, dan Pengadilan Surambi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk berbagai badan kepentingan yang berhubungan tentang perkawinan. Salah satunya adalah Pengadilan Agama. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, pada 2 Januari 1974, bangsa Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pernikahan Nasional yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan berlaku pada Oktober 1975. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang Nomor 9 yang memuat tentang pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu atau masa iddah, beristri lebih dari satu orang. Sedangkan beberapa peraturan belum dapat dilakukan secara efektif. Salah satunya adalah harta benda dalam perkawinan, hak kewajiban orang tua dan anak, kedudukan anak, dan perwalian. Selanjutnya ada syarat dan perwalian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat perkawinan yang pertama adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, ada izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai di bawah 21 tahun. Yang ketiga, usia calon laki-laki adalah 19 tahun dan usia calon wanita minimal 16 tahun. Yang keempat, tidak ada hubungan darah, artinya antara calon mempelai pria dan wanita tidak sedarah. Jika sedarah maka tidak boleh. Yang kelima, tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Yang keenam, tidak dalam masa tunggu atau iddah bagi calon mempelai wanita yang janda. Yang ketujuh, bagi suami istri yang telah bercerai kemudian menikah lagi dan bercerai lagi, maka tidak sah jika melakukan pernikahan yang ketiga kalinya. Selanjutnya ada syarat perwalian. Syarat perwalian ada dua. Yang pertama, anak yang usianya belum mencapai 18 tahun, belum pernah melaksanakan perkawinan, tidak dalam pengawasan orang tua, dan berada di bawah kekuasaan wali sesuai dengan pasal nomor 50. Yang kedua, ada wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan
baik itu melalui surat wasiat ataupun lisan di hadapan saksi. Ada berbagai pernikahan yang tidak sah. Yang pertama, pernikahan syigar. Pernikahan syigar ini terjadi apabila seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan saudari perempuannya kepada laki-laki lain dengan mahar dirinya dinikahkan dengan putri dari saudari laki-laki lain tersebut. Yang kedua, ada pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang terjadi dengan kesengajaan kesepakatan batasan waktu. Yang ketiga, ada pernikahan dengan beberapa akad. Pernikahan beberapa akad ini adalah suatu pernikahan yang terjadi jika dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki dan dalam hal ini tidak diketahui pasti yang mana yang didahulukan. Yang keempat, ada pernikahan orang ikhram. Pernikahan orang ikhram ini adalah pernikahan yang tidak sah karena bagi orang yang tengah melakukan ikhram baik itu haji maupun umroh tidak diperbolehkan walaupun dengan akad yang sah. Yang kelima, ada pernikahan perempuan yang sedang dalam masa menunggu atau masa iddah. Pernikahan dengan wanita yang sedang dalam masa menunggu atau iddah tidak sah. Apabila laki-laki yang menikah dengan perempuan yang masih menunggu masa iddah dan menggaulinya, maka dijatuhi hukuman atau had. Yang keenam, ada pernikahan dengan wanita yang ragu akan kehamilannya sebelum habis masa iddah. Yang ketujuh, ada pernikahan beda agama. Tidak sah suatu pernikahan jika salah satunya tidak muslim. Dari berbagai permasalahan yang ada saat dalam pernikahan, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik saat kita menikah. Yang pertama, sehat. Menikah itu sehat jika dilihat dari segi pandang kejiwaan, karena menikah adalah jalan tengah hidup bebas dan menyalurkan hasrat seksual. Yang kedua, motivator kerja keras. Setelah kita menikah, kita dituntut oleh rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, bebas fitnah. Artinya, setelah menikah, maka kita akan bebas dari berbagai fitnah. Contohnya, fitnah diri sendiri, fitnah nafsu, dan fitnah tuduhan. Berbagai permasalahan yang ada dalam pernikahan. Yang pertama, kesulitan memilih jodoh. Ekonomi yang kurang mencukupi, perbedaan watak, kejenuhan dalam rutinitas, hubungan keluarga yang kurang baik, poligami, perceraian, dan kesalahpahaman kedua belah pihak.